Di dalam ilmu fisika dikenal berbagai macam gelombang, misalnya gelombang cahaya, gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang air, dan sebagainya, yang kita kelompokkan berdasarkan sifat-sifat fisiknya. Apakah sebenarnya gelombang itu? Gejala gelombang dapat diperhatikan dengan mudah apabila kita melemparkan batu ke dalam kolam yang airnya tenang, maka pada permukaan kolam itu akan timbul usikan yang merambat dari tempat batu itu jatuh ke tepi kolam. Usikan yang merambat pada permukaan air tersebut, itulah yang disebut sebagai gelombang. Apabila di permukaan air itu terdapat benda terapung misalnya, maka benda terapung itu hanya bergerak naik turun dan tidak ikut bergerak ke tepi. Hal ini menunjukkan bahwa yang merambat hanyalah gelombangnya, sedangkan airnya tidak ikut bergerak bersama gelombang. Air dalam hal ini hanya sebagai medium rambatan gelombang. Jadi, pada perambatan gelombang, mediumnya tetap. Nah, sekarang mari kita uraikan lebih lanjut jenis gelombang dan sifat-sifatnya. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium atau perantara. Medium gelombang dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Misalnya tali, selingki, air, dan udara. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Energi gelombang air laut sangat terasa bila kita berdiri di tepi pantai yang berupa dorongan gelombang pada kaki kita. Gelombang dapat dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat fisiknya, yaitu pertama, berdasarkan arah getarannya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yakni gelombang longitudinal dan gelombang transversal, di mana gelombang longitudinal itu yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya, semisal gelombang bunyi. Kemudian gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, misalnya gelombang pada tali dan juga gelombang cahaya. Yang kedua, berdasarkan amplitudonya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yakni gelombang berjalan dan gelombang diam atau disebut gelombang stasioner. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui. Misalnya gelombang pada tali. Sementara gelombang diam atau gelombang berdiri yaitu gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Misalnya gelombang pada senar gitar yang dipetik. Ketiga, berdasarkan zat perantara atau medium rambatannya, di mana gelombang dibedakan menjadi dua, yakni gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium, misalnya gelombang air, gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. Sementara gelombang elektromagnetik yaitu gelombang
yang dalam perambatannya tanpa memerlukan medium, misalnya gelombang cahaya. Berikut mengenai besaran-besaran pada gelombang. Pada dasarnya, gelombang terjadi akibat adanya getaran dari partikel atau benda, di mana getaran itu sendiri merupakan gerak bolak-balik yang harmonis dari keadaan setimbang karena adanya pengaruh usikan atau gaya pada benda tersebut. Gelombang sebagai rambatan energi getaran memiliki besaran-besaran yang sama, yakni frekuensi dan periode, di mana frekuensi itu sendiri adalah banyaknya gelombang yang terjadi tiap detik, sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang, atau F sama dengan N per T, dan T dalam hal ini periode sama dengan T per N. Dengan demikian, frekuensi atau F sama dengan seperti, di mana F sama dengan frekuensi dalam satuan Hertz dan T adalah periode dalam satuan second. N banyaknya gelombang, T adalah waktu dalam satuan second. Untuk gelombang transversal, satu gelombang sama dengan ukuran dari puncak ke puncak terdekat atau dari lembah ke lembah terdekat. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, satu gelombang sama dengan besarnya regangan ke regangan terdekat atau dari rapatan ke rapatan terdekat. Berikut adalah besaran-besaran cepat rambat gelombang yang merupakan bentuk rambatan yang memiliki kecepatan rambat. Sesuai dengan pengertian dasarnya, maka cepat rambat ini dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan S per T. Untuk satu gelombang dapat ditentukan besaran berikutnya. Yang perlu diketahui adalah panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Panjang gelombang disimbolkan dengan lambda, yang merupakan panjang satu gelombang atau jarak yang ditempuh untuk satu kali gelombang, yang dirumuskan P sama dengan lambda per T, atau P sama dengan lambda kali F. Sebagai contoh misalnya, sebuah gelombang menjalar pada air dalam waktu 25 second. Gelombang dapat menempuh jarak 10 meter. Pada jarak tersebut terdapat 4 gelombang. Pertanyaannya, tentukan frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombangnya. Pada soal seperti ini, yang pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi semua variabel-variabelnya. Pertama, waktu yang digunakan dalam perambatan gelombang, yaitu T sama dengan 2 second. Sementara jarak tempuh S sama dengan 10 meter, dan jumlah gelombang atau N sama dengan 4. Pertama,
Untuk frekuensi gelombang, yaitu F sama dengan N per T, atau sama dengan 4/2 sama dengan 2 Hz. Periodenya setara dengan T sama dengan 1/F atau sama dengan 1/2 second. Sementara panjang gelombangnya memenuhi persamaan lambda sama dengan S per N atau sama dengan 10/4 sama dengan 2,5 meter. Dan cepat rambat gelombangnya yaitu P sama dengan lambda dikali F atau sama dengan 2,5 dikali 2 sama dengan 5 meter per sekon. Selanjutnya, mengenai sifat-sifat gelombang. Pada prinsipnya, gelombang adalah rambatan dari energi getaran. Semua gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu dapat dipantulkan atau refleksi, dapat dibiaskan, refraksi, dapat saling berinterferensi atau memadukan, dan mengalami difraksi atau pelenturan, dispersi, dan polarisasi. Untuk mempelajari sifat-sifat pada gelombang dapat dilakukan dengan melakukan percobaan dengan menggunakan tangki riak gelombang. Sebelum mempelajari sifat-sifat gelombang, kita akan membicarakan mengenai pengertian front gelombang atau muka gelombang dan sinar gelombang. Apabila kita menggunakan keping getar, maka pada permukaan air akan kita lihat garis lurus yang bergerak ke tepi. Dan jika kita menggunakan bola sebagai penggetarnya, maka pada permukaan timbul lingkaran-lingkaran yang bergetar ke tepi. Sekumpulan garis atau lingkaran-lingkaran itu dinamakan front gelombang atau muka gelombang. Jadi muka gelombang didefinisikan sebagai tempat sekumpulan titik yang mempunyai fase yang sama pada gelombang. Tempat kedudukan titik yang mempunyai fase yang sama mempunyai jarak 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Sehingga jarak antara front gelombang yang saling berdekatan sebesar 1 lambda. Yang pertama, mengenai pemantulan gelombang. Untuk mengamati pemantulan gelombang dapat dilakukan dengan menempatkan balok kaca atau logam pada tangki riak sebagai penghalang gelombang yang mempunyai muka gelombang lurus. Sinar gelombang tersebut akan dipantulkan pada saat mengenai dinding penghalang tersebut. Dalam pemantulan gelombang tersebut berlaku hukum pemantulan, yaitu pertama, sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Dan yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidan datar. Berikut mengenai pembiasan gelombang. Untuk mempelajari pembiasan gelombang dapat dilakukan dengan menempatkan balok kaca atau logam pada tangki riak yang seluruhnya berada di dalam air, sehingga akan membedakan kedalaman permukaan air dalam tangki riak. Hal ini
dimaksudkan untuk menggambarkan adanya dua medium rambatan gelombang, yakni permukaan dalam menggambarkan medium yang rapat dan permukaan air yang dangkal menggambarkan medium yang kurang rapat. Sinar gelombang yang melewati bidang batas antara kedalaman air terlihat dibelokkan atau dibiaskan, di mana front gelombangnya menjadi lebih rapat. Hal ini menunjukkan adanya perubahan panjang gelombang, akan tetapi frekuensinya tetap, yaitu sama dengan frekuensi sumber getarnya. Dalam pembiasan gelombang, berlaku hukum pembiasan yang dinyatakan perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias yang merupakan bilangan tetap, atau sin I berbanding dengan sin R sama dengan konstan. Secara umum sering dituliskan sin I berbanding sin R sama dengan lambda 1 berbanding lambda 2, atau sama dengan P1 berbanding P2 sama dengan N1 berbanding N2 sama dengan N2 1, di mana I sama dengan sudut datang gelombang dalam satuan derajat atau radian, R sama dengan sudut bias gelombang juga dalam satuan derajat atau radian, lambda 1 panjang gelombang pada medium 1 dalam satuan meter, lambda 2 panjang gelombang pada medium 2 dalam satuan meter. 1 sama dengan cepat rambat gelombang pada medium 1 dalam satuan meter per sekron, dan P2 cepat rambat gelombang pada medium 2 dalam satuan meter per sekron. N1 sama dengan indeks bias medium 1, N2 sama dengan indeks bias medium 2, N21 sama dengan indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. Berikut mengenai interferensi gelombang. Untuk menunjukkan gejala interferensi gelombang, dapat dipergunakan dua sumber getar yang berbentuk bola atau sumber getar berupa keping atau pelat yang diberi dua lubang atau celah, di mana celah tersebut dapat dianggap sebagai sumber getaran atau gelombang. Untuk mengamati gejala interferensi gelombang agar teramati dengan jelas, maka kedua gelombang yang berinterferensi tersebut harus merupakan dua gelombang yang koheren. Dua gelombang disebut koheren apabila kedua gelombang tersebut memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama, serta memiliki selisih fase yang tetap atau konstan. Ada dua sifat hasil interferensi gelombang, yaitu interferensi yang bersifat konstruktif dan interferensi yang bersifat destruktif. Interferensi bersifat konstruktif artinya gelombang saling memperkuat, yaitu saat kedua gelombang bertemu atau berinterferensi memiliki fase yang sama. Sedangkan interferensi bersifat destruktif atau saling melemahkan jika kedua gelombang bertemu dalam fase yang saling berlawanan. Mengenai difraksi gelombang, untuk menunjukkan adanya difraksi gelombang dapat dilakukan dengan meletakkan penghalang pada tangki riak dengan penghalang yang mempunyai celah yang lebar celahnya dapat diatur.
di praksi gelomban itu sendiri adalah peristiwa pembelokan atau penyebaran atau lenturan gelombang jika gelombang tersebut melalui celah. Gejala di praksi akan semakin tampak jelas apabila lebar celah semakin sempit. Dengan sifat inilah ruangan dalam rumah kita menjadi terang pada siang hari, dikarenakan ada lubang kecil pada genting serta suara alunan musik dari tape record dapat sampai ke ruangan lain meskipun kamar tersebut pintunya tertutup rapat.